Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Meneruskan membaca kitab Taisirul Khalaq fi ilmi akhlaq, bab adabul muta'allim, etika seorang murid. Lil muta'allim, bagi seorang murid, adabu ada etika fin nafsih, kepada dirinya sendiri, adabul ma'al ustadi, ada etika kepada gurunya, wal adabul ma'al ikhwani, dan etika beserta teman atau saudaranya. Amal adabu fin nafsi, adapun etika seorang murid fin nafsi kepada dirinya sendiri, itu fakasiratun, banyak. Minha, diantara etika murid kepada dirinya sendiri, yaitu tarkul ujbi, meninggalkan sifat bangga diri. Wa minha, dan diantaranya lagi tawadu wasidqu, dan jujur, liyakuna, supaya ada siapa muta'allim tadi, mahbuban, dicintai, ma'suqan, dan dipercayai, bihi, dengan sifat-sifatnya tadi. Jadi bagi seorang murid itu ada beberapa etika baginya. Ada etika terhadap diri pribadinya, dengan dirinya sendiri, etika beserta saat bersama gurunya, ada etika bersama teman-temannya atau saudaranya. Adapun etika untuk dirinya sendiri itu sangat banyak. Di antaranya adalah tidak ujub atau membanggakan dirinya sendiri, gitu. Dan termasuk etika seorang murid lagi adalah rendah hati, jujur, agar dicintai dan dipercaya oleh orang lain, gitu. Wa minha, dan diantaranya lagi adalah an yakuna, harus ada siapa muta'allim tadi, ukuran adalah tenang, ukuran tenang, fil misyati, dalam berjalan, ghaddon, dan menundukkan, dorfahu, pandangannya, anin nadri, dari melihat, ilal muharramati, pada hal-hal yang diharamkan. Jadi termasuk etika seorang murid untuk dirinya sendiri adalah tenang saat berjalan. Jadi berjalan itu dengan tenang, nggak gerusa-gerusu, nggak terburu-buru, jalan dengan tenang, menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Jadi berjalan dengan tenang, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, gitu. Wa an yakuna, dan harus ada pada muta'allim, aminan, adalah dapat dipercaya, alaman atas sesuatu, utiyatu, yang diberikan, apa kepada muta'allim, minal ilmi, dari ilmu. Fala yuzibu, dan tidak menjawab siapa muta'allim, bi ghairi ma, dengan selain sesuatu, ya'rifu, yang memang mengetahui siapa muta'allim. Dan seorang murid itu harusnya ia adalah dapat dipercaya dari ilmu, dari apa-apa yang dititipkan padanya dari ilmu, seperti itu. Maka dia tidak sembarangan menjawab apa yang tidak diketahuinya. Jadi apabila kalian ditanya oleh orang lain, apabila tidak tahu, jawab saja tidak tahu, jangan dijawab dengan sembarangan, seperti itu. Wa amal adabu, adapun etika seorang murid ma'al ustadi, beserta gurunya, adalah faminha, diantaranya adalah ayya'taqida, meyakini siapa murid,
fadlahu, bahwasannya keutamaan gurunya itu akbarun, lebih besar, min fadlil walidain, dari keutamaan kedua orang tuanya, alaihi, atas muallim, muta'allim katanya. Li'annahu, karena sesungguhnya muallim tadi, yurabi, mendidik siapa muallim, ruhahu, kepada ruhaniannya muta'allim. Adapun etika seorang murid terhadap gurunya adalah seorang murid harusnya meyakini bahwasannya gurunya itu keutamaannya melebihi daripada kedua orang tuanya. Karena apa? Karena guru, lebih-lebih guru agama, guru yang mengajari kalian itu agama, itu adalah murabir ruh, adalah mereka yang mendidik ruh kalian, sedangkan orang tua itu mendidik jasad kalian. Jadi ruh itu lebih utama daripada jasad, seperti itu. Wa minha, dan diantara adab seorang murid kepada gurunya adalah al-khudu'u, merendahkan hati, amamahu, di hadapan gurunya, wa julusu, dan duduk, fi darsihi, dalam pelajaran gurunya, bil azabi, dengan tata krama, wa husnul isgha'i, dan mendengarkan dengan baik, illama, kepada sesuatu, yaqulun, yang dikatakan oleh gurunya, yang disampaikan oleh gurunya. Dan termasuk etika seorang murid kepada gurunya adalah merendahkan hatinya di hadapan gurunya, dan duduk saat pelajaran, saat belajar dengan penuh sopan santun, serta memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Jadi jangan ramai sendiri, jangan omong sendiri pada saat gurunya menjelaskan. Wa minha, dan diantaranya lagi, yaitu tarkul mijahi, meninggalkan bergurau, wa an la yamdaha, dan tidak memuji siapa tilmid ghairahu, kepada selain muallim, minal ulama'i, dari para ulama, bihaturatihi, di hadapan gurunya, pahafatan, karena takut, ayafhama, akan terjadi kesalahpahaman, ustadu, siapa gurunya, annahu, kepada sungguhnya, annahu, sesungguhnya guru tadi menyangka, ya'dumuhu, ia mencela siapa gurunya, murid tadi mencela gurunya. Dan termasuk etika seorang murid lagi kepada gurunya adalah tidak bergurau dan tidak membanding-bandingkan gurunya dengan orang-orang, dengan guru-guru yang lain, gitu. Karena khawatir, gitu. Tidak memuji ulama lain, tidak memuji guru lain di hadapan gurunya, karena khawatir hal tersebut dianggap sebagai celaan, hal tersebut dianggap sebagai pembandingan antara dirinya dengan guru lain, seperti itu. Jadi harus dihindari. Wa minha, dan diantaranya lagi, yaitu an la yasudahu, tidak mencegah siapa murid kepada gurunya, al ahya, apa ma'adu, anis su'ali, dari bertanya, ama, dari sesuatu, la ya'rifun, yang tidak ia ketahui. Dan termasuk etika seorang murid kepada gurunya adalah tidak malu bertanya ketika tentang suatu hal yang tidak ia fahami. Apabila gurunya menerangkan, kalian tidak faham, kalian belum faham, maka dianjurkan jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, seperti itu. Wa ma'adabu, adapun etika seorang murid ma'al ikhwani, beserta dengan temannya atau saudaranya, faminha, diantaranya adalah ihtiramuhu, memuliakan atau menghormati teman-temannya, wa tarkul ihtiqaril ahidin, ya Allah, wa tarkul ihtiqari, dan tidak meremehkan wahidin, seorang pun minhum, dari temannya,
wa tarkul isti'la'i, dan meninggalkan sombong dan tidak sombong alaihi atas teman-temannya. Wa minha, dan diantaranya adab seorang, etika seorang murid terhadap teman-temannya lagi, alla yasghara, tidak mengejek siapa murid bi bada'il fahmi, atas kelambatan pemahaman teman minha, dari temannya, alla yafraha, dan tidak bergembira siapa murid idza baqa, jika memarahi siapa ustadu guru, ba'dal qasirina, kepada sebagian yang terbatas pemahamannya, yang lupa. Fa idza dzalika, maka sungguhnya bergembira atas teman yang dimarahi gurunya itu, asbabul bughdi, adalah menjadi sebab-sebab kebencian, wal adawati, dan permusuhan. Sedangkan etika seorang murid pada temannya adalah menghormati teman-temannya, tidak meremehkan dan tidak sombong terhadap temannya, tidak meremehkan seorang pun dari teman-temannya, tidak menyombongkan diri kepada temannya, dan tidak mengejek temannya ketika tidak langsung faham terhadap pelajaran, tidak mengejek temannya yang pemahamannya itu lemah, yang pemahamannya itu lambat. Jangan diejek, kalau bisa dituntun, dikasih tahu, dan tidak merasa senang apabila guru menegur temannya yang kurang perhatian, kurang memperhatikan pelajaran. Ada temannya ditegur gurunya, malah kita merasa senang. Ada temannya dimarahi gurunya, kita merasa senang. Hal seperti itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab hal itu akan menyebabkan kebencian di antara sesama teman dan menyebabkan permusuhan di antara sesama teman. Wallahu a'lam bishawab.